Selamat datang pada media pembelajaran kimia. Tidak lupa Ibu ingatkan untuk mengisi daftar hadir pada Google Classroom, menyiapkan buku dan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang membantu kalian memahami materi pembelajaran kali ini. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai titrasi asam basa. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik dapat menjelaskan konsep titrasi asam basa dan memahami kurva titrasi asam basa. Sebelum kita membahas titrasi asam basa, perhatikan gambar berikut. Nah, peristiwa apa yang terjadi pada gambar tersebut? Jadi, ini adalah kegiatan yang dilakukan para petani untuk menetralkan tanah di mana kondisi tanah adalah sangat menjadi hal yang sangat penting dalam bercocok tanam. Tanah merupakan faktor utama dalam menentukan keberhasilan dalam bercocok tanam. Karena pada tanah menyimpan unsur hara, udara, dan cadangan air dan makanan bagi tanaman. Nah, seringkali pemberian pupuk juga tentu akan mempengaruhi kondisi tanah. Terkadang pemberian pupuk menyebabkan kondisi tanah menjadi terlalu asam. Pemberian kapur pertanian ini sebagai salah satu cara mengatasi agar kondisi tanah menjadi netral kembali. Senyawa apa yang terkandung di dalam kapur pertanian tersebut? Mengapa dengan pemberian kapur pertanian menyebabkan kondisi tanah menjadi netral? Nah, penetralan ini terkait dengan pembelajaran yaitu titrasi asam basa. Titrasi adalah suatu metode untuk menentukan kadar atau konsentrasi suatu larutan dengan larutan yang telah diketahui konsentrasinya. Salah satunya adalah titrasi asam basa. Reaksi yang terjadi pada reaksi titrasi asam basa adalah reaksi penetralan. Sehingga titrasi asam basa sering juga disebut dengan titrasi penetralan. Netralisasi terjadi antara ion hidrogen yang berasal dari larutan asam dengan ion hidroksida yang berasal dari larutan basa membentuk air yang bersifat netral. Maka dari itu disebut dengan reaksi penetralan. Untuk mempelajari titrasi, kalian harus memahami istilah-istilah di dalam titrasi. Dalam titrasi, ada istilah titran, yaitu larutan baku yang konsentrasinya sudah diketahui. Jadi, titran adalah larutan yang konsentrasinya sudah diketahui. Selanjutnya adalah titrat, adalah larutan yang konsentrasinya belum diketahui. Titik ekivalen adalah ketika titrat tepat habis bereaksi dengan titran atau jumlah dari mol asam sama dengan jumlah mol basa. Titik akhir titrasi adalah titik pada saat terjadi perubahan warna indikator. Nah, indikator adalah zat yang dapat berubah warna dalam suasana asam dan basa. Indikator biasanya dibuat dari asam lemah atau basa organik lemah yang menunjukkan warna berbeda dalam bentuk molekul dan bentuk ionnya. Indikator yang digunakan disesuaikan dengan titrasi yang dilakukan. Pemilihan indikator menyesuaikan dengan titik ekivalen titrasi. Penambahan indikator hanya dilakukan 2-3 tetes saja.
Berikut adalah beberapa indikator asam basa yang biasa digunakan. Ini ada fenolftalin atau sering disebut dengan PP. Pada larutan asam, PP tidak berwarna, sedangkan pada larutan basa berwarna merah muda. Dan rentang pH dari PP adalah 8,3 sampai dengan 10,0. Nah, penggunaan indikator misalnya titrasi asam kuat dengan basa kuat. Kita ketahui reaksi asam kuat dengan basa kuat pH-nya adalah sama dengan 7, sehingga pada titrasi asam kuat dengan basa kuat titik ekuivalennya adalah sama dengan 7. Indikator yang dapat digunakan adalah indikator yang mendekati dengan titik ekuivalen, yaitu bisa digunakan fenolftalin atau bromtimol. Jadi seperti itu penggunaan indikator pada titrasi asam basa. Langkah pada titrasi asam basa. Jadi begini adalah kenampakan dari proses titrasi asam basa yang terdiri dari biuret dan klem, statif dan klem, biuret, kemudian labu Erlenmeyer. Penitrasi atau titran kalian masukkan ke dalam biuret. Jadi diingat titran ini adalah larutan yang sudah kita ketahui konsentrasinya, dimasukkan ke dalam biuret sampai batas 0 dengan bantuan corong. Sedangkan titrat atau larutan yang ingin kita ketahui konsentrasinya dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan ditetesi 2-3 tetes indikator yang digunakan. Nah, indikator yang digunakan adalah sudah harus kalian ketahui berdasarkan titrasi yang dilakukan. Kalau tadi titrasi asam kuat basa kuat, indikator yang digunakan adalah fenolftalin atau PP karena trayek pH dari PP adalah mendekati titik ekuivalen atau pH dari larutan asam kuat basa kuat. Kemudian setelah sudah dimasukkan titrat dan titrannya, putar keran biuret sehingga titran menetes secara perlahan, yang akhirnya titran ini akan bereaksi dengan titrat yang ditunjukkan dengan perubahan warna yang terjadi. Kemudian kita lihat perubahan warna. Jika perubahan warna yang terjadi sudah tetap, titrasi dapat dihentikan. Kalian perhatikan, yang semula larutan ini tidak berwarna, ternyata setelah ditetesi dengan titran secara perlahan, mengakibatkan perubahan warna menjadi merah muda. Jadi seperti itu singkatnya proses yang terjadi pada titrasi asam basa. Titrasi asam basa ada 4, dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu titrasi asam kuat dengan basa kuat, titrasi basa kuat dengan asam kuat, titrasi asam lemah dengan basa kuat, dan titrasi basa lemah dengan asam kuat. Di mana titrasi asam basa ini dapat digambarkan dengan sebuah kurva titrasi. Kurva ini menggambarkan perubahan pH pada proses titrasi. Nah, berikut kita bahas mengenai kurva titrasi asam basa. Yang pertama ada kurva titrasi asam kuat dengan basa kuat. Salah satu contoh titrasi asam kuat dengan basa kuat adalah titrasi 50 ml larutan HCl 0,1 molaritas dengan larutan NaOH 0,1 molaritas. Sebelum titrasi dilakukan, pH larutan merupakan pH dari HCl. Ini adalah pH dari HCl atau pH dari asam kuat. Kemudian, saat titrasi mulai dilakukan, pH larutan mulai semakin meningkat
atau semakin bertambah seiring penambahan atau ditetesinya secara perlahan NaOH. Kemudian, pada saat titik ekivalen terjadi, di sini titik ekivalen terjadi, semua larutan HCl telah habis bereaksi dengan NaOH, membentuk garam, NaCl, dan air, seperti persamaan reaksi yang sudah kalian perhatikan. Pada saat titik ekivalen, HCl telah habis bereaksi dengan NaOH, membentuk NaCl dan H2O. Garam NaCl, seperti yang sudah kita pelajari, tidak mengalami hidrolisis di dalam air. Karena NaCl tidak mengalami hidrolisis, maka pH larutan pada titik ekivalen adalah sama dengan 7, sehingga pada titik ekivalennya pH-nya adalah sama dengan 7. Titik ekivalen ini adalah tercapai ketika HCl habis bereaksi dengan NaOH. Titik ekivalen dapat kalian perhatikan dengan indikator metil merah atau fenolftalin, karena kedua indikator ini memiliki rentangan pH dekat dengan titik ekivalen. Kemudian setelah titik ekivalen, penambahan NaOH selanjutnya menyebabkan larutan bersifat basa karena adanya ion OH berlebih dalam larutan. Nah, titik ekivalen yang terjadi pada titrasi ini ternyata pada saat penambahan 50 ml larutan NaOH. Jadi, seperti itu kurva titrasi asam kuat dengan basa kuat. Kita lanjutkan. Kurva titrasi yang kedua adalah kurva titrasi basa kuat dengan asam kuat. Nah, sama seperti tadi, salah satu contohnya adalah titrasi kalium hidroksida dengan HCl. Berarti di sini kalium hidroksida sebagai titrat atau yang ingin kita ketahui yang berada di Erlenmeyer, dan HCl sebagai titran yang berada pada biuret. Jadi yang ditetesi adalah HCl-nya. pH awal adalah tentu pH dari larutan basa. Sehingga maka di sini pH-nya berada di atas karena dia lebih besar dari 7, ya. Prosesnya sama seperti titrasi tadi. pH akan berubah seiring dengan penambahan dari titrannya dan akan mencapai titik ekivalen ketika titran dan titrat habis bereaksi. Kemudian penambahan titran secara berlebih menyebabkan pH-nya berada di bawah 7. Nah, untuk selanjutnya, mengenai penjelasan kurva titrasi basa kuat dengan asam kuat, bisa kalian jelaskan seperti penjelasan titrasi asam kuat basa kuat yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ini dicatat pada buku catatan, nanti akan dikumpulkan pada Google Classroom, ya. Oke, kita masuk ke kurva yang ketiga, kurva titrasi asam lemah dengan basa kuat. Salah satu contohnya adalah titrasi 50 ml HCN 0,1 molaritas dengan natrium hidroksida 0,1 molaritas. pH awal di sini tentu adalah pH dari larutan asam lemah atau HCN. pH-nya sama dengan 3 atau pH-nya berada di bawah 7. Saat titrasi mulai dan dilakukan sebelum mencapai titik ekivalennya, sebagian dari HCN-nya ternyata bereaksi dengan NaOH
HCN bereaksi dengan NaOH, dia membentuk garam NaCN dan H2O. Nah, pada situasi ini selanjutnya terbentuk larutan penyangga asam, itu ketika sisa dari HCN-nya bereaksi dengan garam yang sudah terbentuk. Jadi di sini sebelum mencapai titik ekivalen terjadi pembentukan larutan penyangga, yang dimana larutan penyangga asam ini terbentuk dari sisa asam lemah HCN dengan garam NaCN. Kemudian pada saat titik ekivalen tercapai, semua larutan asam lemah HCN-nya telah habis bereaksi dengan NaOH. Dan kalian perhatikan di sini terjadi reaksi hidrolisis sebagian dan menghasilkan ion OH-. Nah, menghasilkan ion OH- menyebabkan pH larutan pada titik ekivalen lebih besar dari 7 karena dia bersifat basa. Jadi di sini titik ekivalennya adalah di atas 7 karena ketika asam lemahnya habis bereaksi dengan NaOH, ternyata dia membentuk hidrolisis garam sebagian yang reaksi hidrolisisnya menghasilkan OH- menyebabkan pH-nya lebih besar dari 7. Nah, titik ekivalen ini dapat diamati dengan fenolftalin lagi karena sudah kalian ketahui trayek dari fenolftalin adalah berkisar 8,3 sampai 10,0. Nah, kalau kalian menggunakan indikator metil merah, ini kurang tepat karena perubahan warnanya terjadi jauh sebelum titik ekivalennya tercapai, karena dia trayek dari metil merah berada di bawah titik ekivalen. Nah, setelah titik ekivalen, penambahan basa kuat NaOH menyebabkan larutan bersifat basa karena adanya ion OH- yang berlebih dalam larutan tersebut. Nah, kalian perhatikan titik ekivalen tercapai ketika penambahan 50 mili larutan NaOH. Yang selanjutnya adalah kurva titrasi basa lemah dengan asam kuat. Berarti di sini yang dititrasi adalah basa lemah Na4OH oleh basa kuat HCl. Sama seperti penjelasan di awal tadi bahwa pH awal larutannya adalah sama dengan pH basa lemah, pH dari yang ingin dititrasi, kemudian penambahan pH seiring dengan penambahan dari HCl. Kemudian terbentuk larutan penyangga dan mencapai titik ekivalen, dan ternyata pH-nya adalah kurang dari 7 karena adanya penambahan ion atau konsentrasi H+ dalam larutan karena adanya penambahan larutan HCl secara berlebih. Nah, terkait penjelasan kurva titrasi basa lemah dengan asam kuat ini, kalian jelaskan juga pada buku catatan, sehingga untuk kurva basa kuat dengan asam kuat dan kurva titrasi basa lemah dengan asam kuat, kalian jelaskan dan kalian kumpulkan pada Google Classroom sebagai tagihan pertemuan pembelajaran hari ini. Nah, sekian mengenai titrasi asam basa yang dapat Ibu jelaskan. Jika masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa kalian tanyakan dan bisa kita bahas melalui WhatsApp group.
Tetap semangat belajar dan jangan lupa menjaga kesehatan untuk dapat meningkatkan imun tubuh kalian sehingga dapat memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya.